Anime dibuka dengan memperlihatkan sebuah kereta kuda yang sedang diserang oleh beberapa monster. Di sana bisa dilihat bahwa para pengawal dari kereta kuda itu sudah terbunuh karena serangan dari para monster tersebut. Namun ada satu anak perempuan yang masih selamat dan terlihat sangat ketakutan. Ketika para monster berniat untuk menyerang si anak perempuan itu, untungnya muncul seorang pria yang mengambil sebuah balok kayu dan berusaha melindungi anak perempuan tersebut. Sekarang kita beralih ke beberapa tahun kemudian. Di sana terlihat ada seorang wanita yang mengajak seorang laki-laki untuk membentuk party bersama. Jadi wanita itu adalah seorang ahli bela diri yang bernama Narcena. Sedangkan di sisi lain pria itu adalah seorang healer yang bernama Laus. Ketika mendengar bahwa Narcena berniat mengajak Laus untuk membentuk party bersama, entah kenapa hal ini membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Bahkan tak lama kemudian juga muncul seorang wanita yang mencoba menghentikan Narcena. Wanita itu adalah seorang resepsionis dari Guild Petualang yang bernama Amers. Di sana, Amers selalu menjelaskan bahwa ternyata Laus ini sudah cukup terkenal karena tidak mempunyai bakat apapun. Jadi meskipun Laus adalah seorang healer atau penyembuh, namun sayangnya dia cuma bisa menggunakan sihir penyembuh tingkat dasar saja. Laus ini adalah seorang anak yatim yang sudah memasuki dungeon atau labirin sejak dia masih kecil. Namun sampai sekarang dia masih tidak bisa menggunakan sihir penyembuh area maupun sihir penyembuhan tingkat atas. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Laus juga baru saja diusir dari party lamanya yang bernama Sword of Lightning. Karena alasan itulah, semua orang pun akhirnya memberikan julukan Laus si tidak berbakat kepadanya. Di sana Amers mencoba membujuk Narcena dengan mengatakan bahwa dia akan memperkenalkannya kepada kelompok yang lebih bagus untuk pemula. Tapi entah kenapa Narcena malah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa dia sudah lama ingin membuat kelompok dengan Laus. Mendengar akan hal itu, akhirnya Amers pun membiarkan Narcena dan juga Laus untuk membuat kelompok bersama. Kemudian Laus dan juga Narcena lalu mengisi formulir pembentukan kelompok mereka. Ketika Laus sedang mengisi formulir itu, tiba-tiba Narcena melihat ke arah Laus dan mengatakan di dalam hati bahwa akhirnya mereka bertemu. Dari interaksi yang terlihat sejauh ini, sepertinya bisa disimpulkan bahwa Narcena adalah si anak perempuan yang kereta kudanya diserang oleh para monster beberapa tahun yang lalu. Sedangkan di sisi lain sepertinya Laus ini adalah si pria misterius yang berusaha melindungi Narcena dari serangan para monster. Namun entah kenapa dalam flashback bisa dilihat bahwa rambutnya Narcena ini berwarna kuning keemasan. Sedangkan di waktu sekarang terlihat bahwa rambutnya Narcena ini malah berwarna biru. Kembali ke cerita, di sana Laus pun lalu membayar biaya admin untuk formulir pendaftaran kelompok mereka. Dan dengan itu juga maka akhirnya Narcena dan juga Laus pun resmi tergabung ke dalam kelompok yang sama. Setelah menyelesaikan pendaftaran, mereka lalu berangkat menuju labirin yang berada di kota tersebut. Jadi Laus menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang berada di sebuah kota labirin yang bernama Mardat. Kemudian labirin di kota Mardat ini ternyata belum pernah dijelajahi sampai ke lantai yang paling dalam. Di mana hal ini justru mengundang para petualang untuk mencoba menaklukkan labirin tersebut. Dan karena itulah kota Mardat pun akhirnya berkembang menjadi kota labirin terbesar yang ada di sekitar sana. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di pintu masuk dari labirin yang dimaksud. Selama penjelajahan, Narcena memutuskan untuk bertarung di garis depan sambil melindungi Laus yang merupakan seorang healer. Di dalam labirin mereka bertemu dengan beberapa goblin yang menyerang. Namun ternyata Narcena mampu menghabisi seluruh goblin itu dengan sangat mudah. Para goblin yang dia kalahkan ini lalu menjatuhkan beberapa batu sihir, di mana mereka bisa mengumpulkan batu sihir itu dan kemudian nantinya bisa dijual kepada Guild Petualang. Seperti itulah biasanya cara para petualang untuk menghasilkan uang dari menjelajahi labirin.
Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menjelajahi labirin itu sedikit lebih dalam lagi. Dalam perjalanan, Narsena hampir menginjak sebuah jebakan yang cukup berbahaya. Tapi untungnya Laus yang mengetahui akan hal itu berhasil menghentikan Narsena. Di sana Narsena pun menjadi sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Laus ternyata bisa mendeteksi jebakan. Karena biasanya mendeteksi jebakan di dalam labirin merupakan keahlian dari para bandit. Kenapa Laus yang merupakan seorang healer juga mampu melakukan hal seperti itu? Laus pun mengatakan bahwa ini disebabkan karena dia sudah sangat lama menjadi seorang petualang. Makanya dia pun jadi bisa melakukan banyak hal meskipun jobnya sendiri hanyalah seorang healer saja. Singkat cerita, tak lama kemudian mereka lalu bertemu dengan seekor orc yang terlihat cukup kuat. Melihat akan hal itu tentunya membuat Laus menjadi sangat bingung. Kenapa orc yang merupakan monster di lantai pertengahan bisa naik menuju lantai atas seperti ini? Ngomong-ngomong, labirin di sini itu tingkatannya dari atas ke bawah ya. Jadi lantai paling atas adalah lantai awal yang seharusnya mempunyai monster paling lemah. Kembali ke cerita, di sana Laus mengatakan bahwa asalkan mereka bekerja sama, maka seharusnya mereka bisa mengalahkan monster orc tersebut. Karena itulah Narsena pun lalu maju dan langsung melancarkan serangan mendadak. Namun sayangnya orc itu terlalu kuat dan pada akhirnya membuat Narsena berada dalam situasi yang terpojok. Untungnya Laus berhasil menyelamatkan Narsena dengan tepat waktu. Bahkan ternyata Laus ini juga berhasil menusuk dadanya si orc itu dan menghabisinya. Melihat Laus yang mempunyai kekuatan sebesar itu tentunya membuat Narsena menjadi sangat terkejut. Dia lalu bertanya apakah Laus ini memang benar-benar seorang healer atau bukan. Karena sangat tidak mungkin kalau seorang healer mampu melancarkan serangan seperti tadi. Namun lagi-lagi Laus mengatakan bahwa dia memang merupakan seorang healer. Dia bisa menggunakan sedikit pertarungan jarak dekat seperti tadi karena dia sudah lama menjadi seorang petualang. Dalam pertarungan tadi, sepertinya Narsena sedikit terluka di bagian bahunya. Karena itulah Laus pun lalu menggunakan sihir penyembuhan miliknya untuk mengobati Narsena. Setelah berhasil mengalahkan monster orc tadi, ternyata mereka mendapatkan batu sihir yang ukurannya cukup besar. Kemudian mereka pun memutuskan untuk lanjut menjelajahi labirin itu sebelum akhirnya kembali menuju Gil Petualang. Begitu sampai di dalam Gil Petualang, mereka lalu menjual semua batu sihir yang didapatkan. Selain itu, Laus juga melaporkan kejadian yang menimpa mereka sebelumnya, di mana mereka menemukan bahwa ada seekor monster orc yang berkeliaran sampai di lantai atas. Namun ternyata Amers mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia memang sempat mendapatkan laporan yang mirip seperti itu. Di mana hal ini pun tentunya membuat para petinggi menjadi cukup panik. Karena kemungkinan besar ini merupakan sebuah pertanda bahwa sedang terjadi sesuatu di dalam labirin tersebut. Namun sayangnya untuk sekarang kita masih belum dijelaskan mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kemudian dari penjualan batu sihir ternyata mereka mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Amers yang mengurus mereka tentunya juga menjadi sangat senang. Karena ternyata kalau petualang yang mereka urus menjual banyak batu sihir, maka resepsionis yang bertugas di sana juga akan mendapatkan bonus yang cukup besar. Ini artinya semakin banyak batu sihir yang dijual oleh para petualang, maka uang bonus yang didapatkan oleh resepsionis juga akan semakin banyak. Di sana, Laus pun menjadi sangat terkejut begitu mengetahui bahwa mereka menghasilkan uang sebanyak itu. Karena jumlah uang sebanyak itu bisa mencapai 10 kali lipat kalau dibandingkan dengan jumlah yang dia dapatkan dari kelompoknya yang sebelumnya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kelompoknya Laus yang sebelumnya sudah melakukan kecurangan dalam pembagian uang mereka. Sebenarnya Laus bisa meminta bantuan dari Gil Petualang untuk menyelesaikan persoalan kali ini. Namun ternyata dia memutuskan untuk tidak terlalu mempermasalahkan mengenai hal tersebut. Laus mengatakan bahwa sekarang dia sudah membentuk kelompok yang baru bersama dengan Narsena. Makanya dia berniat untuk melupakan apapun yang terjadi dalam kelompok lamanya.
Di sisi lain, ternyata ada seorang pria yang terlihat sedang memperhatikan Laus dari kejauhan. Pria yang dimaksud ini bernama Hanzum. Tak lama setelah itu, di sana Hanzum lalu bertanya kepada Amers mengenai Laus yang sepertinya sudah membuat kelompok dengan orang lain. Kalau dilihat dari tingkah lakunya Amers, sepertinya Hanzum ini merupakan orang yang cukup penting di dalam guild petualang tersebut. Bahkan sepertinya Hanzum juga mengetahui identitas aslinya Narsena yang sekarang sedang berkelompok dengan Laus. Kembali ke sisi Laus dan juga Narsena, di sana bisa dilihat bahwa mereka akhirnya sampai di sebuah penginapan. Mereka memesan 2 kamar untuk menginap selama beberapa hari ke depan. Selain itu, mereka juga memesan beberapa makanan untuk makan malam. Setelah selesai makan, mereka pun lalu masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Sebenarnya Narsena lebih suka kalau mereka tidur di satu kamar yang sama. Namun tentunya dia merasa terlalu malu untuk mengatakan hal itu kepada Laus. Kemudian kita juga diperlihatkan momen ketika Laus menyelamatkan Narsena beberapa tahun yang lalu. Di sana, Laus menggunakan sihir penyembuh miliknya untuk mengobati luka yang ada di tangannya Narsena. Setelah selesai, Narsena lalu mengatakan kalau dia sudah tumbuh dewasa nanti, Narsena ingin menjadi seorang petualang dan nantinya akan membuat kelompok bersama dengan Laus. Makanya Laus tidak perlu khawatir karena Narsena lah yang akan melindunginya di masa depan. Sejak saat itulah Narsena pun selalu berlatih dengan keras setiap harinya. Sampai suatu hari Narsena mendengar kabar bahwa Laus sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Mendengar akan hal itu, Narsena pun langsung berangkat menuju kota Mardat dengan tujuan untuk menemui Laus dan mengajaknya membuat kelompok bersama. Itulah alasan kenapa di awal cerita Narsena terlihat sangat bersikeras untuk membuat kelompok dengan Laus. Namun sebenarnya Narsena juga merasa sedikit kesal karena Laus terlihat tidak mengenalinya sama sekali. Selain itu, Narsena juga merasa sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata sekarang Laus sudah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan ketika mereka pertama kali bertemu. Namun sayangnya itu adalah akhir dari episode kali ini. Seperti biasa untuk kelanjutannya akan saya teruskan dalam video yang berikutnya.